Pernah nggak sih kalian penasaran? Ada perusahaan yang kalau kita baca di berita, katanya rugi miliaran. Tiap tahun laporannya merah terus, tapi anehnya, bosnya baru aja beli mobil sport terbaru atau rumahnya di kawasan elit makin gede aja. Sebagai orang yang lama kerja di bidang keuangan, saya sering banget nemu angka-angka ajaib kayak gini. Angka yang kalau kita lihat sekilas itu sah-sah aja, tapi kalau kita pakai logika sederhana, kok nggak masuk akal ya? Hari ini saya mau bongkar rahasia dapur yang biasanya cuma diketahui orang-orang di balik meja audit. Kita bakal lihat kemana sih perginya uang-uang itu. Sebelumnya saya disclaimer terlebih dahulu bahwa seluruh informasi yang saya sampaikan dalam video ini bertujuan untuk edukasi dan berbagi perspektif semata. Bayangin kalian punya restoran mewah di Jakarta. Restoran itu rame banget, untungnya gede, tapi kalian gak mau bayar pajak gede. Terus kalian bikin perusahaan boneka atau kantor bayangan di tempat lain, misal di luar negeri yang pajaknya rendah atau gak ada sama sekali. Nah, restoran di Jakarta tadi kalian suruh bayar sewa merek atau bayar jasa konsultasi yang harganya mahal banget ke kantor bayangan kalian itu. Akhirnya apa? Untung dari restoran di Jakarta tadi habis cuma buat bayar biaya-biaya yang kalian bikin sendiri. Di Jakarta catatannya jadi rugi, jadi nggak perlu bayar pajak. Tapi sebenarnya uangnya cuma pindah ke kantong kalian yang satu lagi di luar negeri sana. Di dunia profesional, trik pindah kantong antar negara ini disebut dengan transfer pricing. Ini adalah cara perusahaan gede ngakalin sistem tanpa harus melanggar hukum secara terang-terangan. Dan kalau praktek-praktek seperti ini terus dibiarkan, lama-lama uang yang berputar di Indonesia jadi nggak terdeteksi radar pemerintah. Inilah yang menciptakan shadow economy atau ekonomi bayangan, di mana perputaran uangnya raksasa, tapi kontribusinya buat pembangunan kita nol besar. Mungkin kalian mikir, ya udah sih, kan ini uang mereka sendiri. Masalahnya gini, pajak itu ibarat uang patungan kita buat bangun jalan, sekolah, dan rumah sakit. Dan jujur saja, perusahaan raksasa ini sudah menggunakan resource atau fasilitas negara yang jauh lebih besar. Mereka pakai jalan aspal kita untuk logistik ribuan truk mereka. Mereka pakai keamanan dari aparat kita, dan mereka mengambil untung dari jutaan rakyat kita. Selayaknya mereka setor patungan yang lebih besar juga kan? Tapi kenyataannya seringkali kontribusi pajak mereka malah kalah jauh dibanding pedagang bakso kecil yang masih UMKM. Bayangkan, pedagang kecil yang modalnya pas-pasan malah sering dikejar-kejar pajak. Sementara perusahaan besar yang sudah jadi raja dan sudah memakai fasilitas negara paling banyak malah punya 1001 cara buat menghindar lewat celah-celah tadi. Kalau yang besar nggak setor patungan dengan adil, siapa yang nanggung bebannya? Siapa yang harus nanggung buat bayarin MBG, Koperasi Merah Putih, dan program-program bergengsi lainnya itu? Ya kita semua. Saya cerita begini bukan buat ngajak kalian marah-marah, apalagi untuk tidak membayar pajak. Jangan ya. Karena sebagai warga negara yang baik, kita harus mentaati peraturan yang berlaku. Kalaupun nanti harus berurusan dengan sanksi dan denda, kalian sendiri yang akan repot. Saya hanya ingin supaya kita sadar bahwa ekonomi kita itu seringkali cuma soal siapa yang paling pinter nyembunyiin angka. Buat kalian yang suka investasi saham, disinilah kalian harus ekstra hati-hati. Seringkali perusahaan-perusahaan ini punya dua wajah. Di depan kantor pajak mereka pasang wajah memelas dan lapor kalau mereka rugi supaya nggak perlu bayar pajak. Tapi di depan kalian para investor, mereka pasang wajah mentereng dan pamer kalau mereka untung gede supaya harga sahamnya terbang tinggi. Pertanyaannya, mana yang jujur? Cek lagi laporan arus kasnya. Kalau di depan investor mereka bilang untung triliunan,
tapi duit di rekening perusahaannya tetap tipis atau malah minus, berarti itu cuma laba di atas kertas. Kalau mereka sudah berani mengatur angka supaya terlihat rugi di mata negara, apa susahnya bagi mereka untuk mengatur angka supaya terlihat untung di mata kalian? Jangan sampai kalian membeli saham yang isinya cuma tumpukan janji, padahal aslinya kosong. Saya membuat video ini karena saya pengen kita semua lebih pintar soal keuangan, biar nggak gampang dibohongin sama angka-angka yang kelihatannya rumit. Kalau kalian suka bahasan jujur kayak gini, yuk ikutin terus channel ini. Kita bakal bongkar rahasia keuangan lainnya yang jarang diomongin orang. Nantikan kabar orang dalam selanjutnya. Sampai ketemu di obrolan berikutnya.